kodrat yang memang akan selalu ada seiring dengan gerakan pembaruan Islam itu merupakan upaya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan baru. Gerakan pembaruan dunia Islam yang ada dalam Islam, gerakan modernisasi atau gerakan reformasi Islam, proses di mana ajaran Islam itu berkembang seiring dengan perkembangan tatanan dunia baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kemudian sejarah gerakan pembaruan ini sebenarnya pembaruan Islam itu ada sejak zaman dulu sekali, sebelum periode modern, di mana hubungan atau kontak antara Islam dan Barat itu terjadi. Terlebih ketika kerajaan Utsmani, masa pemerintahan kerajaan Utsmani dan kerajaan Barat, yang mana kerajaan Utsmani memiliki beberapa daerah kekuasaan di Barat. Kemudian kontak Islam dengan negara Barat makin intens sama dijatuhkannya kerajaan Utsmani oleh Napoleon Bonaparte yang sudah sering kita dengarkan kisahnya, dan disusul dengan imperialisasi Barat terhadap negara-negara Muslim. Itu adanya gerakan pembaruan. Kemudian timbulnya pemikiran pembaruan atau modernisasi itu sekitar abad ke-19, setelah umat Islam semakin menyadari bahwa mereka sudah mengalami kemunduran yang sangat jauh dengan kehidupan peradaban Barat. Kemudian selanjutnya modernisasi Islam itu klasifikasikan menjadi 3. Mungkin ini yang membedakan, mungkin klasifikasi yang saya sampaikan nanti akan sangat materi pertama Pak Rizal. Jadi klasifikasi modernisasi Islam arahnya itu yang pertama ada fundamentalis. Ini biasa disebut gerakan yang memberikan porsi sangat terbatas terhadap rasio dalam memberikan interpretasi dan pemahaman terhadap teks agama. Jadi bisa diketahui nanti bagaimana pola pembaruan, pola aktivitas pembaruan, aktivitas yang dilakukan oleh fundamentalis, mana mereka tidak mempertanyakan terlebih rinci misalkan dengan yang terus manusia bagaimana anggapan kalangan mereka yang mengatakan bahwasanya itu masukkan manusia. Kemudian yang terakhir yaitu moderat. Ini gerakan yang baru-baru saja muncul, atau mungkin sudah ada sejak zaman dulu tapi berbeda istilahnya. Moderat ini gerakan yang mengklaim dirinya sebagai gerakan yang berusaha mengambilkan posisi tengah dari dua sikap antara berlebihan dan tidak acuh. Jadi mereka menolak terhadap sifat berlebihan dalam tidak berlebihan dalam perkembangan pemikiran ataupun acuh-acuh dengan perkembangan seperti itu. Kemudian peran gerakan pembaruan Islam sama purifikasi atau pemurnian terhadap ajaran Islam yang telah melenceng. Adanya reformasi pendidikan Islam dalam mempelajari ilmu pengetahuan modern serta sejarah dan agama Eropa. Kemudian revolusi untuk bentuk pemerintahan dari kekuasaan absolut menuju republik. Ini
seperti yang juga terjadi salah satunya di Indonesia, mana masa reformasi Orde Lama ke Orde Baru itu, saat itulah juga muncul banyak gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Kemudian perubahan corak pemerintahan absolut menjadi corak pemerintahan demokratis. Dan pemicu modernisasi dalam dunia Islam di Indonesia itu ada beberapa faktornya. Yang pertama, faktor sosial budaya. Modernisasi yang muncul pada masa awal di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Bagaimana kehidupan masyarakat zaman itu, bagaimana kebudayaan mereka, bagaimana peradaban yang ada. Bahkan ketika Islam masuk di Indonesia itu melewati salah satu medianya itu melalui sosial budaya. Mereka masuk melalui interaksi sosial seperti pernikahan dan sebagainya, dan melalui konsep-konsep budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Selanjutnya faktor politik. Faktor politik, karena tidak dipungkiri Indonesia ini merupakan negara yang sangat lama dijajah. Jadi sebelum Indonesia memiliki sistem politiknya sendiri, masyarakat Indonesia harus mampu memerdekakan pemerintahannya, memerdekakan negaranya. Nah, hal ini harus didukung dengan kemampuan atau pembaruan di bidang politik. Kedatangan pihak asing yang telah membawa kesengsaraan dan krisis di berbagai dimensi kehidupan itu mulai dilawan dengan hadirnya modernisasi dalam dunia Islam di Indonesia. Dan selanjutnya faktor pendidikan. Keterbelakangan Indonesia waktu sebelum banyak munculnya modernisasi Islam itu menjadi awal yang menarik perhatian kaum modern Islam, terlebih ketika itu dikaitkan dan dibandingkan dengan kemajuan bangsa asing. Akhirnya banyak muncul gerakan modernisasi Islam yang berusaha untuk membangun faktor pendidikan. Kemudian yang keempat, faktor teologis. Persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam saat tidak dielakkan dari negara Indonesia. Jadi ini kan peran tersebut sangat perlu adanya pembaruan pemikiran atau pembaruan modernisasi umat Islam terhadap aliran teologinya. Bagaimana umat Islam menjadi umat yang kalau konsep baru sekarang, konsep yang baru-baru ini dikembangkan itu untuk rahmatal lil alamin. Jadi menjadi dapat diterima oleh banyak golongan, tidak hanya dari umat Islam saja. Kemudian pengaruh modernisasi Islam bagi Indonesia. Yang pertama, dalam bidang politik ini sangat berpengaruh. Contoh yang paling simpel, yang paling dapat kita lihat adalah munculnya banyak partai politik Islam belakangan ini. Selain munculnya banyak partai politik Islam, juga muncul banyak gerakan yang mana tujuan utama partai dan gerakan tersebut adalah mewujudkan tujuan dan cita-cita dari kelompok modernis yang mereka ikuti. Yang kedua, dari segi sosial, interaksi seperti eksklusifisme, inklusivisme, norma, dan nilai sosial
perkembangan ekonomi, pembangunan dan struktur masyarakat Indonesia sangat berubah, sangat berkembang, diiringi oleh modernisasi Islam. Bahkan sampai ke bentuk yang sangat mudah untuk dilihat, yaitu kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi Islam. Yang ketiga, dalam hal budaya, modernisasi Islam itu memberikan pengaruh terhadap ritual keagamaan, pendidikan, karena pendidikan juga termasuk bagian dari budaya, termasuk pendidikan agama Islam, kesenian dan peradaban yang ada di tanah air. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, pemaparannya yang singkat menegaskan apa yang telah disampaikan sebelumnya oleh Rizal, gitu ya. Silakan, ada yang ditunjuk untuk menjadi penanggap untuk ini? Siapa penanggapnya? Rizal? Ditunjuk atau belum tadi? Dereng, bebas nih, Prof. Wah, saya ditunjuk untuk menjadi penanggapnya. Baik, dua makalah telah disampaikan oleh Rizal dan Muzaki. Saya harap Anda telah membuat catatan-catatan untuk ditanyakan kepada pemakalah. Ya, pertanyaan saya lebih dahulu pada Muzaki ini, ya, bahwa ritual keagamaan dan sosial banyak dipengaruhi oleh corak modernisasi Islam yang dianut oleh masyarakatnya. Ini ritual yang seperti apa yang banyak dipengaruhi oleh modernisasi itu seperti apa penjelasannya dan contohnya seperti apa, coba? Nah, untuk ritual keagamaan itu banyak sekali contoh yang mungkin akan saya sampaikan. Di antaranya itu tahlilan itu merupakan, saya menganggapnya itu termasuk ritual keagamaan yang mana dipengaruhi oleh modernisme Islam di Indonesia. Sudah itu aja. Ya, seperti apa bentuk pengaruhnya, contohnya sudah apa, ini perlu ada penjelasan. Baik, silakan untuk yang lainnya, pertanyaan, sanggahan ataupun kontra argumen terhadap apa yang telah disampaikan oleh kedua pemakalah. Silakan. Silakan, siapa yang mengajukan pertanyaan? Kok diam semua? Silakan, mungkin bagi teman-teman yang berkenan atau mau mengajukan pertanyaan, silakan. Atau mungkin mau menyampaikan ini. Ya, silakan. Atas waktunya. Ingin sedikit bertanya. Akhir-akhir ini memang sudah digembur-gemburkan moderasi beragama. Nah, sebenarnya moderasi beragama yang diharapkan oleh pemerintah terhadap kita masyarakat Indonesia itu yang seperti apa? Nanti kita bisa diarahkan ke sayap kanan atau sayap kiri, atau kita moderat di tengah-tengah, itu seperti apa? Yang ingin saya tanyakan, moderasi beragama yang diharapkan pemerintah terhadap masyarakat Indonesia saat ini, itu yang bagaimana?
Terima kasih. Bisa? Silakan. Pertanyaan berikutnya. Silakan. Kita tunggu pertanyaan berikutnya. Masuk cuma satu. Silakan. Ini bisa untuk Rizal atau Ya, silakan ya. Imra'atul Azizah. tadi disebutkan bahwa peran pergerakan Islam itu untuk purifikasi atau pemurnian ajaran. Tentunya bid'ah dan khurafat. Pertanyaan saya, apa ya jelas? Ukurannya seperti apa? Karena terkadang itu yang mengatakan ini bid'ah atau khurafat, sementara yang lainnya tidak. Nah ini tolak ukurnya dari mana gitu? Bid'ah dan khurafat itu menurut siapa atau tolak ukurnya seperti apa gitu ya kan? Karena kita sering menjumpai seperti itu kan ya. Menurut saudara yang lain tidak. Itu saja dari saya. Oke, ya. Baik, silakan direspon ke sini pertanyaan yang bisa direspon oleh kedua pemakalah. Silakan Rizal lebih dahulu. Oke, terima kasih. Yang pertama dari Bapak Muhammad Ariful Ibad, sebenarnya moderasi dan modernisasi itu memiliki makna yang berbeda. Kalau moderasi kan bersifat tengah-tengah, dengan modernisasi kan pembaruan. Moderasi sendiri itu sebenarnya adalah produk yang dihasilkan daripada modernisasi tersebut. Jadi dari modernisasi atau pembaruan yang ada di dunia Islam, di sini menimbulkan atau menjadikan memunculkan sebuah moderat dalam berpikir, terutama dalam berkaitan dengan agama. Jadi ketika kita melihat di Indonesia itu banyak sekali dengan agama yang dipercayai, maka dengan munculnya moderat, di mana hasil daripada modernisasi menjadikan Islam itu bisa dipahami bahwa Islam itu tidak kaku, Islam itu tidak mengharuskan yang lain, tapi bisa istilahnya saling berkaitan atau saling membantu, misalkan dalam bidang sosial ataupun ekonomi dengan pemeluk agama yang lain. Oke, silakan. Ya, Mas Zaki. Ini ada dua pertanyaan ya tadi ya. Ya. Ya, yang pertanyaan ini sudah dijawab atau belum yang satunya dijawab? Belum. Ya, silakan. Yang kedua dari Ibu Imratul Azizah berkaitan dengan bid'ah, khurafat dan sebagainya. Di situ kalau kita melihat di Indonesia, di situ kan banyak sekali organisasi keislaman, organisasi Islam. Di situ juga mempengaruhi. Jadi umat Islam di situ ikut atau masuk kepada organisasi yang mana, maka dalam memahami ajaran Islam itu pasti memiliki perbedaan. Akan tetapi pada intinya organisasi Islam yang ada di Indonesia di sini punya jalur yang sama dari Al-Quran dan maupun As-Sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tapi dari segi isinya dalam memahami tentu mengalami perbedaan, maka otomatis umat Islam pun dalam memahami ajaran-ajaran Islam secara detail itu tentu mengalami yang namanya perbedaan. Tapi pada intinya adalah nanti kembali kepada keyakinannya masing-masing. Itu kalau dari saya. Ya, oke, silakan Mas Zaki. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, yang sudah disampaikan Pak Rizal tadi, bahwasanya modernisasi dan moderasi itu berbeda. Dan saya ingin menjelaskan bahwa konsep moderasi yang diusung oleh pemerintah sekarang, pemerintah Indonesia sekarang, yaitu menjadikan Islam itu sebagai agama yang
pluralis dan multikulturalisme, seperti itu. Jadi konsep moderasi beragama yang dihimbaukan oleh pemerintah itu menjadikan semua agama, bagaimana agar semua agama di Indonesia yang ada di Indonesia, entah itu Islam maupun Kristen, Katolik, Hindu, ya, itu menjadi terbuka, agama yang plural dan bisa untuk mendukung multikulturalisme yang ada di Indonesia. Batasannya tetap pada toleransi agama masing-masing. Itu konsep yang kurang lebih yang saya pahami dari konsep moderasi beragama yang dijargonkan oleh pemerintah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait batasan bid'ah dan khurafat, itu tentu saja tidak bisa diukur secara mutlak, karena seperti yang sudah dijelaskan di materinya tadi, terdapat fundamentalis, terdapat liberalis ataupun terdapat moderat, itu mereka memiliki pemahamannya masing-masing terhadap nas, sehingga takaran atau konsep bid'ah khurafat yang mereka pahami, yang mereka gunakan, yang mereka usung itu juga berbeda. Akan tetapi yang dikembalikan kepada yang pertanyaan pertama, tetap berhubungan dengan pertanyaan pertama, bahwasanya selama itu masih mohon maaf, konsep bid'ah itu tidak menjadi penghalang Islam dari gerakan manapun untuk menjadi pluralis dan multikulturalisme, dalam artian tidak merasa paling benar dan menyalahkan yang lainnya sehingga menciptakan dampak-dampak negatif seperti permusuhan dan sebagainya. Ya, oke, baik. Berikutnya, silakan pertanyaan yang lainnya. Izin bertanya. Ya, silakan Esti. Tadi disampaikan bahwa oleh kedua makalah, yang pertama Pak Rizal itu bahwasannya moderasi itu adalah produk dari modernisasi. Betul nggih Pak Rizal nggih? Artinya ketika modernisasi ini dampak atau pengaruhnya tidak menghasilkan moderasi, berarti produknya gagal gitu nggih, kalau maaf bisa saya artikan. Tadi kan bilangnya apakah bisa seperti itu? Karena dari pemakalah kedua itu menyampaikan Pak Faisal tadi, Pak Faisal Muzaki menyatakan ada 3 kelompok tadi, termasuk fundamentalis, kemudian apa yang kedua tadi saya lupa, kemudian modernis. Berarti kan masih ada kelompok-kelompok yang lain. Apakah artinya bisa dikatakan bahwasanya menurut modernisasi di Islam di Indonesia khususnya ini masih belum maksimal, terbukti masih ada fundamentalis dan sebagainya, itu yang kadang agak bikin kehebohan lah mungkin. Dan bagaimana caranya agar proses modernisasi ini bisa berjalan, yang produknya moderasi itu bisa, yang rahmatan lil alamin itu bisa menyentuh semua kalangan umat, sehingga baldatun thayyibatun warubun wafur, Indonesia yang damai ini bisa tercipta. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, silakan. Baik, izin bertanya. Ya, silakan. Bibi Rosida, ya. Tadi kan disampaikan bahwasanya salah satu bentuknya pemberian
kembali ajaran Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi saat ini kalau saya pribadi melihat banyak sekali bentuk-bentuk Islam terhadap kekerasan, bunuhan secara sengaja, bahkan dalam keputusan sendiri. Nah, dari sini di Indonesia sendiri khususnya pembaharuan kembali atau restart untuk menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Bagaimana tanggapan teman-teman? Terima kasih. Ya, silakan. Rijal lebih dahulu. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang pertama dari Bu Isti, bahwasanya moderasi itu yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya moderasi itu adalah produk daripada modernisasi. Itu memang saya rasa memang seperti itu, karena modernisasi itu pun juga istilahnya menyesuaikan pada kebutuhan zaman atau kebutuhan dari negara atau bangsa tersebut. Nah, kemudian tadi ada fundamentalis, kemudian kalau saya ada fundamentalis, modernis, dan juga tradisionalis. Itu adalah paham-paham di mana paham-paham tersebut itu adalah paham ketika Islam itu mengharuskan yang namanya modernisasi. Jadi mau tidak mau paham-paham tersebut harus ada, karena memang pola pikir dan gaya pikir manusia itu kan jelas berbeda. Maka otomatis maklum saja ketika termasuk di Indonesia di sini ada banyak aliran dalam arti pola pikir yang berbeda. Kalau boleh saya menambahi, sebenarnya Indonesia itu banyak sekali bentuk pembaruan, dalam arti pembaruan bercorak revivalistik, konservatif, puritanistik. Di situ yang sama seperti yang pertama tadi fundamentalis. Di sini biasanya disampaikan oleh Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan seterusnya itu. Kemudian ada juga yang kedua adaptif reformistik liberal. Di sini yang istilah yang tengah-tengah ya. Di sini yang tengah-tengah, di sini bisa kita kategorikan kepada Muhammadiyah yang di situ cenderung lebih modernis. Kemudian yang ketiga ada radikal fundamentalistik. Jadi ini yang pertama tadi yang radikal, contoh FPI dan sebagainya itu masuk pada radikal. Nah itu memang pola pikir, gaya pikir umat Islam itu juga berbeda, maka otomatis modernisasi ketika memang harus dibentuk menghasilkan paham-paham tiga ini. Dan mungkin nanti bisa ditambahi Mas Faisal kalau kurang jelas. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Mbak Vivi, konsep kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Terus apa lagi tadi, Mbak? Maksudnya dengan fenomena yang sekarang ini, apakah perlu adanya pembaruan Islam? Padahal kan di Indonesia banyak sekali, misalkan pondok pesantren dan lain sebagainya, tentang sekitar seperti kalau saya membaca itu kembali ke dunia jahiliyah, istilahnya banyak kekerasan dan ada masalah di mana-mana. Bagaimana tanggapannya? Oh, berarti perlukah Indonesia melakukan pembaruan kembali? Pada dasarnya kalau ada prinsip saya, kalau berdasarkan pemahaman saya, modernisasi Islam itu memang sudah berjalan. Produk-produk yang dihasilkan juga sudah ada di dunia pendidikan, kemudian dunia di bidang agama dan sebagainya, itu sebenarnya sudah berjalan. Tetapi memang dalam prakteknya itu sulit kalau untuk menyeluruh ke semuanya, memang sulit. Satu persatu kemudian dilaksanakan
setahap demi setahap. Kemudian bagaimana agar Islam di Indonesia itu utamanya benar-benar berwujud sebagai Islam yang rahmatan lil alamin ataupun balatun warubun gofur, balatun tayyibatun warubun gofur, itu seperti apa? Tentu dibutuhkan yang namanya peran pemerintah, kemudian juga Kementerian Agama di situ juga harus memiliki peran yang lebih luas lagi dan menekan, kemudian juga mempertahankan apa-apa yang sudah dihasilkan dari bentuk modernisasi Islam. Gitu, Pak. Ya, oke. Baik, silakan Mas Zaki. Terima kasih. Mohon maaf untuk soal dari yang pertama, diulangi. Intinya gini Pak Mas Zaki. Jadi karena tadi disampaikan modernisasi itu salah satu produknya adalah moderasi. Nah sekarang kita ketahui masih banyak kelompok-kelompok termasuk tadi fundamentalis seperti itu, ada radikalis. Nah seperti itu apakah ketika masih ada kelompok-kelompok seperti itu artinya modernisasi yang digalakkan di Indonesia ini produknya belum sepenuhnya menyeluruh, bisa menyentuh kalangan umat muslim, terbukti masih ada radikalis dan sebagainya gitu. Dan bagaimana upaya agar modernisasi yang produknya moderasi ini rahmatan lil alamin, pola pikirnya ini bisa menyentuh semua kalangan umat sehingga semuanya bisa istilahnya hidup dengan berdampingan tanpa saling merasa benar, gitu. Tanpa merasa paling benar maksudnya. Oke, silakan. Gimana? Memang benar moderasi bersikap moderat itu merupakan salah satu untuk program modernisasi Islam terkait permasalahan atau pertanyaan apakah program moderasi itu gagal, termasuk program gagal atau tidak, banyak juga bervariasi. Kan moderasi masih tapi mengesampingkan hal tersebut, tidak ada hal yang perlu disalahkan dari, maksudnya tidak perlu disalahkan dari gerakan fundamentalis, yang mana mereka mungkin sudah terkenal dengan hal-hal yang kurang dihadapkan atau kurang disukai di kalangan masyarakat yang dipungkiri lagi. Tapi kembali kalau seandainya jadi kaum fundamentalis pun juga merupakan multikulturalisme yang ada di Indonesia. Selama kaum fundamentalis maupun kaum-kaum yang lain, golongan-golongan gerakan-gerakan yang lain, nah untuk mendukung multikulturalisme yang ada di Indonesia, selama masih bisa seperti itu, sebenarnya moderasi yang diterapkan di Indonesia yang menjadi program modernisasi tidak dikatakan. Kalau untuk ditanya bagaimana agar Islam rahmatan lil alaminnya terjaga atau terwujudkan, itu dikembalikan kepada individu atau golongan-golongan yang menerapkan modernisasi Islam tersebut. Kalau bahasa Jawa ini tergantung wonge. Dan untuk pertanyaan yang kedua, perlukah sekarang melakukan modernisasi ulang? Saya rasa kalau modernisasi ulang mungkin belum tentu, hanya
pemerataan secara menyeluruh, pemahaman modernisasi yang ada di masyarakat itu agar mengerti apa itu modernisasi Islam. Karena sampai dewasa ini masih banyak orang Islam yang hanya melaksanakan ajaran saja, tidak memperdulikan hal-hal lain seperti modernisasi. Ya, baik. Ada lagi yang ingin menambahkan pertanyaan ke ini? Silakan, apa yang Anda pahami tentang ya, gerakan modernisasi, dampaknya, dan juga bagi perkembangannya di Indonesia? Silakan. Menanggapi Pak. Ya, silakan, Indik Mohtar. Kalau kita urut ya dari materi ini aja, materi yang disampaikan tentang modernisasi Islam, itu kan juga sebenarnya gini. Jadi Islam, kelompok-kelompok Islam yang biasa dimasukkan pada kategori kelompok modernis, jika kemudian dikaitkan dengan moderasi, itu sebenarnya malah berseberang. Artinya kelompok modernis di situ biasanya di buku-buku itu dijelaskan kelompok yang mengembalikan Islam pada Quran dan hadis. Islam yang memberantas praktek-praktek khurafat, praktek-praktek bid'ah, dan seterusnya. Islam yang membuka kembali pintu ijtihad langsung dari Quran dan hadis, seperti itu. Nah, Islam yang seperti ini malah dalam urusan moderasi beragama ini malah tidak masuk ke dalamnya. Malahan biasanya Islam yang cenderung kembali ke Quran, ke hadis, Islam yang memberantas khurafat, memberantas bid'ah, ini malah Islam yang tidak mau menerima dengan moderasi beragama. Karena menurut mereka yang memperjuangkan agama Islam itu ya hanya dengan Quran dan hadis. Di dalam Quran itu yang benar ya hanya agama Islam. Bahkan berkawan dengan non-muslim itu haram. Nah, seperti itu dalam Quran, dalam hadisnya seperti itu. Maka pintu moderasi ini malah munculnya dari kelompok-kelompok Islam yang dulunya dianggap sering mengamalkan praktek TBC itu. Malahan munculnya dari Nahdlatul Ulama, bisa kita bilang seperti itu. Yang dulu dianggap Islam yang kuno atau yang tradisional, yang kadang-kadang juga diarahkan pada yang Islam yang fundamentalis. Iya, karena cenderung kaku saat menerima modernitas dalam hal urusan fisik, misalnya pergaulan fisik. NU itu kan dari dulu sarungan gitu aja toh. Bahkan dulu dikatakan menurut NU yang lawas-lawas itu pakai celana itu dosa, pakai celana itu bid'ah haram. Nah, itu pakaiannya londo, itu tasyabuh bil kufara, kan seperti itu nih banget nih pada NU. Justru malah terkadang didorong kok untuk dijadikan sebagai kelompok fundamentalis. Tapi kenapa dalam urusan moderasi beragama sekarang ini malah menjadi yang terdepan? Jadi saya kira bangunan ya, modernisasi yang sering disebut-sebut itu sebenarnya antara depan dan belakang dan saat ini itu malah berlainan. Jadi yang dikatakan modernisasi Islam atau pembaruan Islam itu kemudian membawa kepada
itu hal-hal yang bersifat modern atau bersifat sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang ini malah sebaliknya, ya kan? Kalau kita lihat misalnya di buku-buku itu yang untuk yang dicontoh, kalau mencontohkan Islam yang modern, Islam yang punya semangat pembaruan, itu Muhammadiyah. Selalu seperti itu di buku-buku ajar ataupun buku-buku bacaan. Tapi kaitannya dengan moderasi beragama, kita untuk saat ini belum begitu mendengar suara dari Muhammadiyah. Atau mungkin saya yang kurang informasi. Tapi setahu saya yang terdepan, yang paling tampak dalam mempromosikan moderasi beragama itu Islam yang dulunya dianggap tradisionalis ataupun bahkan fundamentalis karena mempunyai pemikiran yang kuno dan praktek-praktek keagamaan yang tadi disebut sudah keluar dari ajaran baku Islam, kemudian yang dikatakan menjadikan Islam itu tidak maju-maju karena Islam dilakukan tidak dengan dalil dasar yang asli dari Rasul dan dari Allah. Kan biasanya seperti itu. Mungkin seperti itu. Mohon maaf. Kan? Rijal? Terima kasih Pak Indik, tanggapan yang luar biasa sekali. Jadi ya saya setuju dengan yang jenengan sampaikan bahwasanya ya dari modernisasi Islam, namanya modernisasi ini memang akhirnya memunculkan moderasi, akan tapi memang tidak secara umum dari modernisasi Islam itu langsung turun menjadi ajaran moderasi atau paham moderasi. Akan tapi itu memang dicanangkan ataupun akan tapi ditegaskan oleh salah satu kelompok yang sebenarnya dengan sampaikan. Oke, ya, silakan Zaki. Baik, terima kasih tanggapan yang sangat menginspirasi dari Ustaz. Mungkin akhirnya tanggapan yang diberikan Pak Indik membuka lebih lebar wawasan kita semua yang mentalis, modernisasi seperti itu. Memang seperti itu. Kan memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Indik, bahwasanya fundamentalis juga termasuk gerakan modernisasi yang dapat mewujudkan moderasi seperti itu. Maka dari itu sebenarnya kembali pada persoalan siapakah ini atau kelompoknya. Apa poinnya ini? Belum jelas. Mas Zaki, silakan. Jadi permasalahan moderasi yang ada sekarang ini kan hanya produk yang dicanangkan oleh pemerintah saja. Adapun nanti bagaimana perwujudannya itu selama tujuan multikulturalismenya dan masyarakat. Selama tidak melewati batas toleran masing-masing percayaan yang ada. Oke, sudah terputus apa sudah? Ya, oke, baik. Ya, itulah warna-warna yang nampak di permukaan. Ya, kemudian ada beberapa label. Satu kelompok dilabeli fundamentalis, satu kelompok lagi dilabeli radikal, dan yang satu lagi mengklaim moderat, yang satu lagi mengklaim modern dan lain sebagainya. Akhirnya apa?
Ya, tadi disampaikan dalam presentasinya Rizal Nur Fazis, ya, bahwa problem yang sangat besar dihadapi umat Islam di dunia Islam saat ini adalah tercapek-capeknya, ya, persatuan umat Islam, ya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang diuntungkan ketika umat Islam tercapek-capek dan sulit dipersatukan itu? Nah, ini silakan dijawab masing-masing dalam pribadinya. Ya, ketika satu kelompok berupaya menganggap dirinya lebih baik dari kelompok yang lainnya, dan kemudian menganggap yang lainnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian yang lainnya menganggap dirinya yang paling selamat, yang paling baik, dan lain sebagainya, maka kondisi seperti itu adalah sangat menguntungkan bagi mereka yang tidak suka ketika umat Islam itu bersatu. Ya, sehingga modernisasi pada akhirnya adalah sebuah tuntutan ketika dunia Islam memasuki abad modern yang dibawa oleh peradaban Barat yang bersumber dari nilai-nilai Kristen yang lebih dahulu meraih kemajuan akibat perkembangan teknologi dan ilmu tentang teknologi yang sangat luar biasa. Maka umat Islam mau tidak mau terbawa arus, ya. Jika tidak mau mengikuti itu, dia akan ketinggalan, ya. Maka kemudian ada upaya-upaya untuk merespon itu, dan kerangka teori yang tadi disampaikan oleh Rizal pada hakikatnya sudah memberikan gambaran tentang seperti apa skema yang perlu dibaca oleh umat Islam itu tadi. Selanjutnya, ya, modernisasi muncul sebagai suatu tuntutan, ya, bahwa untuk menghadapi arus kristenisasi, ya, umat Islam tidak bisa hanya menutup diri, ya, menolak mentah-mentah apa yang dibawa oleh dunia Barat dalam bidang pengembangan eptek, dalam pendidikan, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi, dan lain sebagainya. Ini semuanya terjadi karena paradigma keilmuan yang dibangun pada abad tengah yang memisahkan antara ilmu fardu ain dengan fardu kifayah. Nah, orang hanya mementingkan ilmu fardu ain. Apa artinya? Fardu ain adalah keselamatan diri sendiri, mengabaikan kepentingan dan keselamatan jamaah secara keseluruhan. Nah, maka kemudian pengembangan keilmuan di dunia Islam pun juga terhambat oleh pola pikir semacam itu, ya. Nah, yang penting diri saya selamat, ini nggak peduli dengan kepentingan yang lainnya. Maka apa? Urusan-urusan duniawi diambil alih oleh mereka yang berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan hidup di dunia ini. Oke. Nah, selanjutnya, ya, konsekuensi dari pembelahan ilmu, ya,
Jadi fardu ain dan fardu kifayah tadi itu membuat umat Islam banyak tertinggal, apalagi dengan isu-isu apa? Pintu istiak telah tertutup. Ya. Ada gium pintu istiak telah tertutup, berarti mengharuskan manusia untuk berhenti mengembangkan kapasitas intelektualnya, cukup menelan apa yang telah dihasilkan oleh para ulama masa itu. Padahal tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ulama pada waktu itu jauh berbeda dengan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Ya. Nah, maka dan pembaruan tadi itu didasari oleh kesadaran bahwa umat Islam telah meninggalkan dunia intelektual dan hanya mementingkan kehidupan spiritual saja. Oke, kemarin di TPI barangkali ya. Ada sebuah artikel yang dipresentasikan oleh kawan Anda di TPI kemarin itu tentang perkembangan intelektual pada era sebelum abad modern di dunia Islam di Nusantara. Pada abad itu telah berkembang kajian-kajian, wacana-wacana keilmuan yang sangat luar biasa. Namun secara umum orientasinya adalah orientasi tasawuf. Nah, kemudian ada dua versi, tasawuf dan fikih. Satu terlalu menekankan pada fikih, yang satu terlalu menekankan pada tasawuf. Tapi kedua-duanya adalah terkait dengan disiplin ilmu fardu ain tadi itu, tidak menyentuh aspek fardu kifayahnya, yaitu bagaimana keselamatan di dunia ini bisa dikembangkan. Dan akhirnya ketika bangsa Barat menguasai dunia Islam, mencaplok dunia Islam, hampir seluruh dunia Islam menjadi jajahan bangsa Barat. Nah, maka kemudian kesadaran itu muncul pada akhir abad ke-19. Ya, bagaimana kita harus mengapresiasi produk-produk intelektual yang dikembangkan oleh para ulama masa kejayaan Islam itu. Cikal bakal pembaruan adalah kesadaran dari situ bahwa Islam itu sebenarnya dinamis. Islam itu mendorong pada kemajuan apabila Islam itu ditanggalkan dari beban-beban yang tidak semestinya menjadi bagian dari tradisinya. Oke, ini kebetulan di sebelah saya ini ada sebuah pohon, ya, sebatang pohon, bukan sebuah pohon ya, pohon apa ini? Beringin, ya, pohon beringin. Pohon beringin itu kan mestinya besar ya, tapi dalam masa pertumbuhannya sebelum sempat dia menjadi besar, itu dirambati oleh apa nih? Tumbuhan yang menjalar itu, apa itu? Ya, masuk jenis gulma. Nah, ini merambat dan kemudian menutupi daun-daun, hampir seluruh daun-daun dari pohon beringin yang akan tumbuh berkembang tadi itu. Akhirnya bagaimana? Pohon beringin itu tidak bisa berkembang, mati. Nah, jadi pada era itu pertumbuhan Islam seperti itu. Tradisi-tradisi yang memberati pertumbuhan Islam. Hanya pohon yang pokok tadi itu tidak bisa tumbuh besar walaupun adalah pohon beringin. Pohon beringin kan besar sekali, menjulang tinggi dengan daunnya ya saat ini. Tapi ketika pada masa pertumbuhan ini telah dikalahkan oleh tumbuh-tumbuhan yang merambat
sehingga daun-daun beringin tadi itu tidak bisa mengakses sinar matahari untuk mendapatkan oksigen yang bagus, maka pertumbuhannya jadi terhambat. Nah, Islam pada masa itu adalah seperti itu, ya. Nah, maka gerakan-gerakan pembaharuan yang dimulai oleh Muhammad Abduh, kemudian dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Rashid Ridho, mengarah pada pemurnian dalam pengertian menghilangkan beban-beban tradisi yang tidak semestinya diberikan pada Islam, dan itu banyak berakar pada tradisi-tradisi sufisme, di mana rasionalisme menjadi tidak berkembang. Ketika rasionalisme tidak berkembang, artinya produk-produk keilmuan Islam menjadi sangat terhambat. Nah, sekarang ini sudah mengalami banyak perubahan, ya. Para ilmuwan yang mempunyai kesadaran tentang pentingnya Islam, ya, dan itu banyak berkembang di perguruan tinggi umum, ya, ITS, UGM, ya. Saya tidak tahu bagaimana kondisinya, dan itu sangat tergantung pada pimpinannya tentu, ya, ITB dan sebagainya, menjadi basis bagaimana Islam bisa dipertemukan dengan sains, atau kajian-kajian sains di sana bisa dipertemukan dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Nah, inilah maka sebenarnya perkembangan Islam di Indonesia banyak mengalami kemajuan, tapi juga menghadapi banyak tantangan-tantangan yang semakin berat, dan tantangan yang terberat adalah bagaimana umat Islam sekarang ini di Indonesia begitu mudah dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan yang asing. Satu pihak justru merasa senang kalau mereka dekat dengan pihak lain, ya, sementara menganggap pihak lain sesama Muslim, ya, dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas karena itu adalah berasal dari apa? Nama binatang. Nah, ini tentu harus disadari. Itulah upaya-upaya untuk memecah belah umat Islam. Mereka sangat takut kalau umat Islam itu menjadi satu kekuatan politik sebagaimana era Turki Utsmani. Ketika kehalifan Turki Utsmani itu berjaya, Eropa tidak bisa berkutik untuk bisa mengakses sumber-sumber kekayaan alam yang ada pada wilayah negara-negara Islam. Nah, maka mereka sangat keras berusaha untuk menghancurkan kehalifan Turki Utsmani dengan segala cara. Begitu Turki Utsmani bisa dihancurkan, umat Islam bagaikan anak ayam yang kehilangan induk. Maka satu persatu negara-negara Islam dicaplok, dikuasai, dan dibentur-benturkan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Antara Aljazair dan Maroko, dengan Libya, dengan Tunisia, dibentur-benturkan. Nah, ketika mereka dibentur-benturkan semacam itu, dengan mudahnya mereka menanamkan pengaruhnya, ya, menguasai sumber-sumber kekayaan. Nah, oke, baik, itu tambahan dari saya, dan ini sudah kita harus bersiap-siap untuk menghadapi Maghrib, dan insya Allah kita lanjutkan nanti setelah hari raya. Insya Allah selain depan kita sudah ikut, ya. Baik, terima kasih untuk pemakalan dan juga yang lainnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.